Ada beberapa acara balap yang sangat menginspirasi semangat banyak orang seperti Rally Dakar. Karena yang dulunya hanya menjadi impian bagi para pembalap motor seperti Thierry Sabine, namun Rally Dakar sekarang sudah berkembang dari yang awalnya biasa saja, tapi sekarang menjadi salah satu acara yang paling bergengsi di dunia. Dengan melintasi ribuan kilometer jalan dan juga melalui medan yang sangat sulit, bahkan pesertanya juga harus bisa sampai secepat mungkin, dan itu sudah pasti sangat sulit di dalam kendaraan rally khusus. Tapi bagaimana kalau ada seorang pembalap yang menggunakan skuter? Ya, skuter Vespa. Jadi ada suatu tim yang mengikuti Rally Dakar dengan 4 Vespa, 5 Land Rover, dan dengan tekadnya yang tanpa batas. Maka inilah kisah salah satu upaya Dakar terbesar yang ada di dalam sejarah motorsport. Meskipun tahun 1980 adalah baru acara yang kedua dari Rally Dakar, namun acara ini dengan cepat mendapatkan perhatian berkat rute uniknya dan landscape gurunya yang sangat terkenal juga. Kemudian perusahaan seperti BMW dan Volkswagen juga mulai memasukkan tim mereka sendiri dan acara tersebut menyambut truk untuk pertama kalinya pada tahun itu. Dan ada seorang yang ingin bergabung ke dalam tim dan itu adalah Jean-François Piot dengan potensinya yang sangat besar. Dan dia adalah seorang pembalap rally yang sukses sebenarnya. Kemudian dia juga mengambil peran PR di Honda dan juga di Vespa. Selain itu dia juga menjadi seorang yang sangat kompetitif. Itu bisa terjadi karena Piot selalu mencari cara untuk melibatkan merek-merek tersebut untuk ikut berkompetisi. Lalu setelah berkompetisi di dalam Rally Dakar pertamanya, kemudian Piot mendapat inspirasi dan dia mencoba untuk merencanakan hal gila yang membuat banyak orang bakal antusias soal Vespa dengan mengikuti seluruh Rally Dakar menggunakan skuter. Namun karena ada tuntutan soal fisik dari pencapaian yang seperti itu, maka Piot merekrut 4 pembalap yang sudah membuktikan kemampuan mereka. Dan mereka ini adalah Yvonne, Bernard Kernevsky, Bernard Nimmer, dan Marc Simenou yang bergabung dengan tim. Namun Piot ini tahu kalau untuk mendapatkan kesempatan sukses di dalam usahanya, maka skuternya perlu dimodifikasi sedikit. Dengan demikian Vespanya disiapkan di pabrik Piaggio yang dilengkapi dengan stang dan forknya yang diperkuat, lalu ban off-road yang bergerigi, shock yang sudah di-upgrade, dan tangki pada bahan bakar tambahan untuk meningkatkan jarak tempuh motor ini. Semua itu harus dilakukan oleh Piot karena jarak tempuh rally ini sepanjang 9.700 km dari Paris ke Dakar pada rally tahun 1980. Dan selain Vespa, 5 Land Rover juga digunakan untuk membantu Vespa dan ini akan menjadi dukungan langsung untuk setiap pembalap. Selain itu, mobil Land Rover ini akan dikemudikan oleh Piot bersama tim dan teman-temannya dari dunia rally. Kemudian pada tahap awal saat melalui Prancis, balapan ini berjalan dengan lancar. Tetapi tidak lama sebelum masuk ke medan gurun Afrika, itu membuat mereka kesulitan karena dampak jalur yang ekstrim. Karena getaran yang berulang kali, lalu dengan tanah yang tidak rata, hal ini menyebabkan isolator karet yang menyangga mesin skuter menjadi rusak. Sehingga hal tersebut menggeser mesinnya sedikit ke depan, dan membuat ban belakangnya bersentuhan dengan fender belakang dan menyebabkan timnya mengalami banyak ban yang kempes. Kemudian Piot mencoba untuk memesan isolator yang sudah di-upgrade untuk ketahanan dari Piaggio. Namun sebelum barang tersebut datang, para tim harus bertahan dengan sering mengganti ban. Tapi untungnya mobil bantuan utama mereka yaitu Land Rover banyak memiliki ban cadangannya. Dan masalah pun terselesaikan sesaat sampai saat itu. Namun bukan Rally Dakar edisi awal namanya jika tidak ada masalah, karena tim ini memiliki masalah selanjutnya. Yang mana masalah selanjutnya adalah Bernard Kernevsky mengalami crash yang cukup keras dan menyebabkan bahunya cedera. Namun dia nggak mau menyerah gitu aja, jadi dia memutuskan buat terus melanjutkan balapan rally. Ya meskipun dengan kecepatan yang jauh lebih lambat. Selain itu, tim Vespa ini terus melaju sampai mereka menemukan tantangan terbesar mereka dan itu adalah bukit pasir yang terkenal. Dan Bernard Kernowski mengatakan kalau para pembalap ini selalu jatuh hampir tiap 1-2 km. Kemudian tim Vespa juga mencoba untuk mendorong dan mengangkat Vespanya ke tempat yang mereka bisa. Namun sebaik-baiknya para pembalap terbaik yang ada di dunia, tetap aja kalau mereka melewati bukit pasir yang besar dengan skuter 198 cc, maka itu bakalan sulit. Namun sekali lagi, tim Vespa ini mempunyai bantuan individual dari mobil Land Rover-nya. Dan untuk mengatasi masalah trek berpasir tersebut, Land Rover beraksi untuk membantu Vespa. Dan setelah mendapatkan bantuan, Vespa bangkit lagi dan mengambil alih kembali. Kok dibantuin terus nih? Pertanyaannya, apakah hal ini dianggap sebagai sebuah kecurangan? Jawabannya mungkin aja, tetapi mari kita beri mereka sedikit kelonggaran, karena kita semua sepakat kayaknya nggak ada dari kita yang mau mencoba ini pada awalnya. Kemudian pasukan skuter ini tidak pantang menyerah juga dengan keadaan ban yang gampang kempes, shocknya yang rusak, bahunya yang cedera, dan juga kelelahan. Dan dengan keadaan seperti ini membuat hal menaklukkan Dakar adalah hal yang mustahil. Dengan masalah dan penderitaan yang ada, apakah mereka berhasil sampai akhir?
Sayangnya, Ivonis Karnovsky menyerah di dekat tim buku, dan Bernard Limer juga mengalami kegagalan mekanis yang dimana rangka skuternya patah ke belah dua. Selain itu, mesin Bernard Karnovsky juga dilaporkan macet di tahap terakhir, tapi dia berhasil mencapai ke garis finish dengan bahunya yang cedera dan dengan bantuan dari Land Rover juga. Bahkan para pembalap termuda yaitu Maxime Renaux, dengan ajaibnya dia berhasil finish di atas Vespanya tanpa bantuan. Lalu Bernard Karnovsky dan Maxime Renaux mendapatkan peringkat kelima dan ketiga dari waktu masing-masing. Dan ini menjadi bukti kalau dengan tekad yang kuat, hal yang mustahil pun dapat dikalahkan. Dan itulah mission impossible dari seseorang bertekad kuat untuk menaklukkan Dakar dengan motor skuter Vespa. Bagaimana nih menurut kalian? Apakah kalian mau melakukan hal yang sama? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.